Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran fisika. Jadi pada video kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai salah satu materi dalam fisika, yaitu mekanika. Khusus pada video bagian pertama, kita akan mempelajari terkait tentang konsep gerak. Oke. Baik, jadi terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui dari mempelajari mengenai konsep-konsep tentang gerak. Oke, yang pertama itu adalah kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa itu posisi. Oke, jadi posisi itu merupakan jarak benda relatif terhadap titik acuan yang sama. Sehingga untuk menggambarkan posisi suatu objek atau benda, maka kita perlu memperhitungkan terlebih dahulu di mana titik acuannya. Misalkan kita memiliki sebuah laptop di atas meja, kemudian di sampingnya itu terdapat sebuah, anggaplah aspak, yang kita ingin mengetahui di mana posisi dari laptop tersebut. Berarti kita bisa mengatakan bahwa laptop itu berada pada jarak 5 meter dari aspak. Nah, jadi 5 meter itu adalah jarak bendanya, kan titik acuannya itu adalah aspak. Jadi semua diukur relatif terhadap acuan tersebut. Kemudian setelah mengetahui tentang posisi, maka kita juga perlu mengetahui apa itu definisi dari jarak. Jadi jarak itu merupakan panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda yang bergerak mulai dari keadaan awal hingga keadaan akhirnya. Oke? Jadi kalau kita ingin mengukur jarak suatu benda, maka kita harus mengukur semua panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang telah bergerak. Berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu kita hanya meninjau jarak terdekat di antara dua buah titik. Dalam hal ini titik awal dan titik akhir benda itu dihubungkan dalam satu garis lurus. Nah, itu yang kita ukur berapa panjangnya. Itulah definisi dari perpindahan. Nah, selain itu jarak itu merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor. Konsep gerak yang lain adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu merupakan laju perubahan posisi benda tiap detiknya. Atau bisa lihat bahwa semakin sedikit waktu yang dibutuhkan benda untuk berpindah posisi, maka itu bisa kita katakan bendanya bergerak semakin atau sangat cepat. Yang terakhir tentang konsep gerak, yakni adanya percepatan. Percepatan itu merupakan laju perubahan kecepatan benda tiap detiknya. Oke, jadi itu 5 definisi dasar yang perlu kita ketahui terkait tentang konsep gerak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, misalkan kita memiliki suatu jalur pergerakan suatu benda yang bergerak dari titik A ke titik B. Jadi bendanya itu dia berada di titik A pada awalnya, kemudian dia berjalan sejauh 10 km ke titik P yang ditempuh selama waktu 0,75 jam. Oke, atau 3/4 jam. Kemudian dia berbelok ke arah utara ke titik Q selama waktu 1/4 jam menempuh jarak sebesar 3 km. Lalu dia belok ke arah barat sejauh 6 km dan sampailah di titik B setelah bergerak selama setengah jam. Nah, berdasarkan gambar ini, maka kita akan mencari beberapa besaran-besaran yang dimaksud. Oke, yang pertama itu adalah kita menentukan jaraknya. Jadi, seperti definisi tadi, jarak itu merupakan panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda yang bergerak dari titik awal, titik A ke titik akhir, titik B. Jadi, ada 3 rute, A ke P itu dia 10 km, kita tambah dengan dari P ke Q itu 3 km, ditambah dari Q ke B yakni 6 km. Berarti total keseluruhan itu jarak yang ditempuh yakni sebesar 19 km. Mudah ya? Oke. Selanjutnya untuk perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah 5 km. Nah, kenapa muncul 5 km ini? Karena kita mengukur jarak terdekat di antara titik awal dan titik akhir yang di garis lurus yang merah ini. Nah, untuk mendapatkan angka 5 km ini, itu kita bisa gunakan pendekatan Pythagoras ya. Berarti jarak di garis merah ini
itu sama saja jarak dari titik P ke titik Q, yakni sejauh 3 km. Kemudian dari titik A ke sini, itu merupakan selisih dari AP dikurang dengan BQ. 10 km dikurang 6 km, maka kita dapat hasil 4 km. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus Pythagoras. AB sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat diperoleh nilai 5 km. Sudah ya. Lebih lanjut untuk kecepatan benda dari titik A ke titik P itu adalah jaraknya dibagi dengan waktu tempuhnya. Dari A ke P itu sejauh 10 km ditempuh selama waktu 3/4 jam atau 0,75 jam. Maka nanti diperoleh 10 km dibagi 0,75 jam didapatkanlah 13,3 km per jam. Untuk PQQ itu sama, 3 km dibagi 0,5 jam diperoleh 12 km per jam. Dan untuk dari Q ke P itu 6 km dibagi 0,5 jam diperoleh 12 km per jam. Oke, jadi sekian materi singkat mengenai konsep gerak yang perlu teman-teman ketahui apabila ingin mempelajari mekanika secara lebih detail. Untuk video selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail mengenai sub-topik yang berada dalam gerak, yakni gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, vertikal, gerak parabola, dan sebagainya. Oke, kalau begitu sekian untuk pembahasan kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.